Baik rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini, Selasa tanggal 22 April 2025, kita akan belajar lagi ya eh, tentang SGD kedua ya. Pertemuan kelima ya, hari ini kelima dengan materi untuk forum diskusi pada siang hari ini adalah membandingkan berbagai macam gaya kepemimpinan. Ya, mungkin rekan-rekan sudah menyiapkan ya. Terima kasih sudah menyiapkan paparan kemarin beserta dengan apa? Hmm, PowerPoint-nya ya. Silakan untuk kelompok, ini kelompoknya Dewa ya. Dewa, Doa, Dinar, Dita ya. Iya, Bapak, benar. Ya, untuk bisa memaparkan ya, mulai diskusi terkait dengan berbagai macam gaya kepemimpinan yang sudah pernah kita diskusikan bersama-sama pada pertemuan yang kedua, kalau tidak salah ya, pertemuan kedua. Sehingga nanti kita akan belajar lebih mendalam lagi. Bentar ya. Oh, lebih mendalam lagi untuk mempelajari dan teman-teman untuk berdiskusi. Diharapkan teman-teman ini yang on kamera hanya Mbak Rika sama Mbak Farah ya. Untuk yang lainnya diharapkan untuk bisa paling tidak kita kontak ya. Ya, Flora, terima kasih dan rekan-rekan semuanya. Mungkin itu pengantar dari saya. Diharapkan nanti lebih lebih fokus ya, lebih ini ya. Terima kasih Mbak Karin, Mbak Dinar, ya Mbak Shirley, ya Mbak Tasya. Terima kasih. Ya, silakan untuk kelompok dua ya, SGD 2 untuk bisa memaparkan. Nanti siapa yang memaparkan ini saya kasih hostnya. Stevi, Bapak. Siapa? Stefani. 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 Mana ya Stefani ya? Stefani ya, oke. Sudah? Belum ya? Balik Sudah, lagi ke Bapak. balik saya lagi Ki. Permisi, Bapak. Apa bisa dimulai? Boleh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom yang terhormat kepada Bapak Nyoto selaku PJ pada mahkota kuliah kepemimpinan dan manajemen. Di sini saya Farah selaku moderator yang akan memandu presentasi SGD 2 dengan materi membandingkan berbagai gaya kepemimpinan. Untuk pemateri satu, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Dinarti, di sini sebagai pemateri satu akan menjelaskan mengenai pengertian gaya kepemimpinan itu sendiri. Next. Silakan di slideshow ya. Jadi, kepemimpinan merupakan elemen krusial dalam setiap organisasi, baik itu perusahaan, lembaga pendidikan, maupun Mbak. instansi Halo. pemerintah. Silakan di slideshow dulu. Oke, makasih. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh cara pemimpin dalam mengelola, memotivasi, dan mengarahkan anggotanya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang berbagai gaya kepemimpinan menjadi sangat penting. Gaya atau sikap pemimpin sangat dipengaruhi oleh berbagai jenis model kepemimpinan berdasarkan organisasi yang dipimpinnya.
Model kepemimpinan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada konsep gaya kepemimpinan yang menjadi dasar berpijaknya. Gaya yang beraneka ragam akan menghasilkan serta menunjukkan berbagai teori maupun pendekatan-pendekatan yang bermacam-macam. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih kepada materi pertama. Saya Eka Nurfianti akan melanjutkan pemaparan materi. Gaya kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama ada Toha tahun 2013. Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan seseorang untuk memenuhi perilaku orang lain. Kemudian yang kedua ada Rifai tahun 2014. Gaya kepemimpinan adalah ciri dan pola perilaku yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan demi mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga ada Stoner tahun 1996. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang disukai pemimpin dalam mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Next. Kemudian di sini ada menurut Hersey dan Blanchard tahun 1992. Gaya kepemimpinan merupakan perpaduan antara karakteristik pemimpin, bawahan, dan situasi kepemimpinan. Kemudian ada Davis dan Newstrom tahun 1995. Gaya kepemimpinan adalah perwujudan tingkah laku pemimpin dalam kemampuan memimpin. Kemudian ada Flippo tahun 1987. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku untuk menyatukan tujuan organisasi dan individu demi mencapai tujuan tertentu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokritis. Gaya kepemimpinan otokritis yang terpusat pada pemimpin, di mana semua keputusan diambil sendiri tanpa melibatkan bawahan, komunikasi komunikasi bersifat satu arah, dan inisiatif anggota dibatasi. Contohnya adalah seorang direktur rumah sakit memutuskan kebijakan pengeluaran jumlah tenaga medis tanpa komunikasi dengan kepala departemen atau staf. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran secara cepat dalam keadaan kritis anggaran. Nah, keputusan ini yang cepat ini dapat menyelamatkan keuangan rumah sakit dalam jangka pendek, namun berisiko menurunkan moral staf dan menimbulkan konflik karena tidak ada partisipasi atau pertimbangan pihak lain. Yang kedua adalah kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan yang melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan melalui diskusi dan konsultasi, komunikasi dua arah, terbuka terhadap masukan, dan mengutamakan hubungan serta kenyamanan tim dalam bekerja. Contohnya adalah direktur rumah sakit membentuk tim khusus terdiri dari dokter, perawat, dan manajemen administrasi, dan menyusun prosedur pelayanan pasien baru. Setiap anggota diberi ruang untuk memberikan ide dan masukan. Nah, gaya ini menciptakan rasa memiliki terhadap keputusan, meningkatkan kolaborasi, dan hasil keputusan diterima oleh pihak lain. Namun, proses pengambilan keputusan bisa memakan waktu yang lama. Sekian dari presentasi saya lanjutkan kepada presentasi pemateri berikutnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Lalu ada macam-macam gaya kepemimpinan selanjutnya, yaitu ada kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas tanpa arahan atau evaluasi dari pemimpin. Pemimpin bersifat pasif, tidak terlibat langsung, dan tidak mengarahkan bawahan. Ciri utamanya adalah minimnya kontrol dan partisipasi pemimpin dalam kegiatan organisasi. Gaya ini dapat menimbulkan konflik, kesimpangsiuran kerja, dan persaingan tidak sehat karena tiap individu bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu mempengaruhi dan memotivasi bawahan melalui visi dan tujuan yang jelas, sehingga mendorong kinerja yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Pemimpin transformasional bersifat karismatik, mampu menumbuhkan kepercayaan, loyalitas, dan penghormatan dari pengikutnya.
Mereka juga memberikan perhatian individual, merangsang kreativitas, serta membantu menyamakan visi masa depan antara pemimpin dan bawahan demi tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Flora Maria. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan gaya pemimpin. Di sini ada kepemimpinan autokrasis. Di situ ada keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan ada dua. Yang pertama, pengambilan keputusan tepat. Yang kedua, pemimpin yang bersifat otoriter atau tegas. Ya, dan kelemahannya ada 5. Pertama, suasana kerja kaku dan menakutkan. 2, potensi konflik dan keluhan tinggi. 3, menekan perbedaan pendapat. 4, disiplin karena takut, bukan kesadaran. Yang 5, pengawasan hanya berbasis kontrol. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan memaparkan materi. Mbak Dia masih mute, jadi suaranya nggak terdengar. Diulang lagi ya. Ya, siapa tadi? Mbak Dia ya? Dia AR ya? Minta tolong diulang lagi karena suaranya nggak ini tadi mute masih. Halo, moderator, silakan dipandu. Baik, mungkin bisa digantikan oleh anggota kelompok yang lain. Izin mengambil alih. Yang berikutnya adalah slide sebelumnya yang tadi. Izin mengambil alih untuk kepemimpinan demokratif, keunggulannya adalah memperhatikan kepentingan bawahan. Yang kedua adalah keputusan yang diambil melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, pemimpin memberikan alternatif prosedur kerja. Yang keempat, anggota bebas memilih rekan kerja. Yang kelima, fokus pada tugas dan kesejahteraan bawahan. Yang keenam, pemimpin bersikap objektif dan adil. Kelemahannya sendiri adalah proses pengambilan keputusan lebih lama. Yang kedua, sulit mencapai kesepakatan karena banyak pendapat. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin kelompok bisa melanjutkan untuk anggota lain yang belum melakukan pemaparan materi. Permisi untuk kelompok 2, mungkin bisa dilanjutkan.
Izin ambil alih untuk kepemimpinan laissez-faire, keunggulannya yaitu yang pertama, keputusan dibuat bersama berdasarkan kehendak kelompok. Yang kedua, bawahan berpeluang mengembangkan kreativitas, kemampuan, dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, bawahan lebih bebas menyampaikan masalah sehingga penyelesaiannya bisa lebih cepat. Untuk kelemahannya, ada koordinasi dan pengawasan cenderung lemah. Lalu yang kedua, pemimpin kurang memiliki wibawa. Yang ketiga, kebebasan tanpa pengawasan. Untuk kepemimpinan transformasional, keunggulannya yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, lalu meningkatkan kinerja dan produktivitas tim secara signifikan. Lalu yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas karyawan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. Untuk kelemahannya, yang pertama, kurang jelas secara konsep. Yang kedua, cenderung dianggap sebagai sifat pribadi. Lalu yang ketiga, tidak terbukti secara kausal apakah benar-benar mampu mengubah individu dan organisasi. Lalu yang keempat, bersifat elitis dan kurang demokratis. Lalu yang terakhir, berpotensi disalahgunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, sesi diskusi mungkin untuk rekan-rekan yang telah menyiapkan pertanyaan, waktu dan layar saya persilahkan. Izin bertanya, Kak. Baik, untuk Kak Rati, waktu dan layar saya persilahkan. Apakah gaya kepemimpinan seseorang dapat berubah pada saat menjalankan kepemimpinannya, dan bagaimana seorang pemimpin dapat beradaptasi dengan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rati. Mungkin bisa ditulis pada chat kolom komentar. Untuk kelompok lain, waktu dan layar saya persilahkan. Izin bertanya, Kak. Baik, untuk Kak Sherly, waktu Kan dan ke ini, Mbak Sherly, ke moderator ya, tanyanya ya. Izin bertanya, moderator. Perkenalkan, nama saya Sherinaura. Izin bertanya, apa dampak positif dan negatif dari gaya kepemimpinan otokritis terhadap efektivitas kerja tim dalam situasi darurat atau krisis? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Sherly atas pertanyaannya. Bisa dicatat di kolom komentar. Untuk yang lainnya, waktu dan layar saya persilahkan. Oh, ya ampun, gak ada ini. Baik, Kak Stefani, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Stefani dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana perbandingan efektivitas antara gaya kepemimpinan demokratis dan laissez-faire dalam mengelola tim keperawatan dengan sumber daya manusia yang terbatas di puskesmas? Terima kasih. Kak Stefani, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini untuk kelompok ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Rati. Untuk pertanyaannya yaitu, apakah gaya kepemimpinan seseorang dapat berubah pada saat menjalankan kepemimpinannya?
dan bagaimana seorang pemimpin dapat beradaptasi dengan hal tersebut. Jadi jawabannya yaitu bisa gaya kepemimpinan seseorang dapat berubah seiring waktu, terutama setelah pemimpin itu menjalankan peran kepemimpinannya. Perubahan ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama yaitu pengalaman lapangan. Ketika seorang pemimpin mulai menghadapi tantangan nyata, ia seringkali menyadari bahwa gaya kepemimpinan yang dia ambil tidak efektif atau kurang efektif dalam situasi tersebut. Yang kedua yaitu masukan dan evaluasi. Umpan balik dari atasan, rekan kerja maupun dari bawahan itu sangat penting dalam membuat pemimpin sadar akan kekuatan dan kelemahan dalam pendekatannya. Yang ketiga yaitu perubahan lingkungan atau tim. Situasi organisasi bisa berubah, misalnya dari masa krisis ke masa stabil. Mungkin dari pemimpin yang sebelumnya dari bekerja di rumah sakit A, terus berpindah ke rumah sakit B, itu juga bisa mempengaruhi perubahan gaya kepemimpinan tersebut. Yang keempat yaitu perkembangan pribadi dan pembelajaran. Seseorang pemimpin yang aktif belajar cenderung mengalami perubahan gaya seiring bertambahnya wawasan atau keterampilan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana seorang pemimpin itu dapat beradaptasi dengan perubahan gaya kepemimpinan yang diambil. Yang pertama yaitu refleksi diri secara berkala, yaitu dengan menanyakan pada diri sendiri seperti apakah pendekatan yang pemimpin ambil itu berhasil. Setelah itu apa yang perlu pemimpin lakukan, mungkin apa yang perlu diubah atau perlu yang diperbaiki. Yang kedua yaitu terbuka terhadap umpan balik, yaitu dengan mendengarkan kritik dan saran dari atasan, rekan kerja maupun dari bawahan. Yang ketiga yaitu belajar dan mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan seperti kepemimpinan, membaca buku atau berdiskusi dengan mentor yang mana bisa membantu pemimpin untuk mengambil atau mengeksplor berbagai gaya kepemimpinan yang diambil. Mungkin itu saja Kak Rati. Ada sanggahan atau cukup? Baik, Kak, sudah bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Dinar dan juga Kak Rati atas pertanyaan dan juga jawaban. Di sini saya mempersilahkan untuk kelompok bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang lainnya. Atau rekan-rekan ada pertanyaan lagi? Waktu dan layar saya persilahkan. Izin moderator, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sherly. Untuk pertanyaannya sendiri, itu apa dampak positif dan negatif dari gaya kepemimpinan otokritis terhadap efektivitas kerja tim dalam situasi darurat atau kritis? Nah, untuk jawabannya sendiri adalah dampak positifnya adalah pengambilan keputusan cepat. Dalam kondisi kritis, keputusan harus diambil segera. Gaya kepemimpinan otokritis memungkinkan pemimpin untuk langsung bertindak tanpa harus menunggu masukan dari tim yang lain. Yang kedua adalah koordinasi terpusat. Yang dimaksud adalah pemimpin memiliki kontrol penuh atas arahan dan tindakan sehingga meminimalkan kebingungan dan perbedaan pendapat yang bisa memperlambat respon. Yang ketiga itu disiplin tinggi. Bawahan biasanya mengikuti perintah tanpa banyak bertanya untuk meningkatkan efisiensi dalam eksekusi tugas. Yang berikut adalah dampak negatifnya, minimnya kreativitas dan inisiatif tim. Karena semua keputusan diambil oleh pemimpin, anggota tim cenderung pasif dan tidak terdorong untuk memberikan solusi alternatif. Yang kedua adalah komunikasi satu arah. Informasi hanya mengalir dari atas ke bawah sehingga kritik atau saran dari bawahan sulit diterima. Yang ketiga adalah
ketergantungan pada pemimpin. Tim tidak terbiasa berpikir mandiri dan akan kesulitan jika pemimpin tidak hadir. Untuk Mbak Sherly, apakah jawabannya bisa diterima atau ada sanggahan? Tidak, Kak, udah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Karin dan juga Kak Sherly atas pertanyaan dan juga jawaban. Untuk yang lainnya, waktu dan layar saya persilakan untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Izin menjawab pertanyaan dari untuk pertanyaannya, yaitu bagaimana perbandingan efektivitas antara gaya kepemimpinan demokratis dan laissez-faire dalam mengelola tim keperawatan dengan sumber daya manusia yang terbatas di puskesmas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa gaya kepemimpinan demokratis ini mempunyai ciri khas melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, komunikasi dua arah, pemimpin dan pegang kendali, tapi terbuka dengan masukan. Sedangkan gaya kepemimpinan laissez-faire ini mempunyai ciri khas pemimpin kasih kebebasan penuh kepada tim dan minim arahan atau kontrol. Tim mengambil keputusan sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari aspek efektivitas saat SDM terbatas itu lebih disarankan ke demokratis karena lebih efektif dan adanya kerjasama serta arahan yang jelas. Sedangkan kalau laissez-faire itu kurang efektif kecuali tim sangat berpengalaman. Terus untuk kecocokannya sendiri di puskesmas itu lebih cocok demokratis karena mempunyai kualitas layanan dan juga tim tetap bekerja sama. Sementara laissez-faire itu kurang cocok karena bisa jadi berantakan kalau anggota tim kurang inisiatif. Mungkin itu jawaban dari saya. Jika ada sanggahan, silakan. Stefani. Baik, sudah jelas. Terima kasih, Kak. Ya, Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban Kak Arjun dan Kak Stefani. Untuk selanjutnya, mungkin rekan-rekan ada yang bertanya lagi. Saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, Dinsa. Buka kameranya, Eh, Din. Sama Arjun. Sudah, Pak. Oke, lanjut. Izin bertanya, saya Adinsa dari perwakilan kelompok 1. Apa resiko yang dapat terjadi jika organisasi menerapkan gaya laissez-faire secara berlebihan? Terima kasih. Baik, Kak Dinsa, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok lain, saya persilahkan untuk bertanya. Ayo rekan-rekan dimohon keaktifannya. Mungkin dari kelompok ingin menjawab pertanyaan dari Kak Dinsa atau rekan-rekan yang lain ingin bertanya. izin menjawab pertanyaan dari Adinsa. Untuk pertanyaan sendiri tadi itu apa risiko yang dapat terjadi jika suatu organisasi itu menerapkan gaya kepemimpinan laissez-faire secara berlebihan. Jadi ada beberapa faktor yang bisa muncul jika kepemimpinan ini diterapkan secara berlebihan.
Yang pertama yaitu kurangnya arahan dan tujuan yang jelas. Tanpa arahan yang tegas dari pemimpin, tim itu bisa bingung soal prioritas kerja itu yang mana. Untuk visi organisasinya sendiri itu apa, dan langkah selanjutnya yang akan diambil itu apa. Jadi akibatnya kerja kerja bisa jadi tidak sinkron atau tujuan organisasi itu bisa melenceng. Kemudian yang kedua, penurunan produktivitas dan efisiensi. Karena tiap orang itu jalan sendiri-sendiri, bisa timbul duplikasi tugas, tumpang tindih pekerjaan, atau bahkan tugas yang dikerjakan itu sama sekali bahkan tugas yang tidak dikerjakan sama sekali oleh tim. Kemudian yang ketiga itu kinerja tim yang tidak konsisten. Gaya ini bikin standar kerja itu lebih sulit dijaga. Ada anggota yang perform tinggi, tetapi ada juga yang uh, justru lebih perform kerjanya itu rendah. Gitu. Kemudian penurunan moral dan motivasi karena kemudian yang terakhir yaitu sulit menghadapi krisis atau perubahan yang cepat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Arjun atas jawabannya. Mungkin dari Kak Adinsa, apakah ada sanggahan atau kurang jelas untuk jawaban dari Kak Arjun? Sudah jelas, Kak. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Ayo rekan-rekan untuk keaktifannya. Baik, untuk Kak Arenaldis, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Analisis bagaimana kedua gaya tersebut bisa berdampak. Renal di sini kenapa nggak on ya? Yang mana orangnya ini? Kameranya error, Pak. Oh ya, oke. Ya, Pak. Lanjut. Ya, Pak. Bandingkan pengaruh gaya kepemimpinan otokratis dan demokratis terhadap semangat kerja, kreativitas, dan loyalitas karyawan. Oh, maksudnya ini bagaimana Perbandingan. semangat kerjanya, kreatifnya, loyalitasnya di otokratis sama demokratis gitu ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan Kak Renaldi. Untuk selanjutnya, Kak Olivia, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Kak Olivia, mohon izin nggak ada suaranya, Kak. Masih di mute. Mungkin untuk rekan-rekan yang lain ingin bertanya, saya silakan. Mungkin untuk kelompok ingin menjawab pertanyaan dari Kak Renaldi, saya persilahkan.
Izin bertanya, Kak. Baik, silakan. Baik, menurut kelompok nih, gaya kepemimpinan mana yang paling cocok diterapkan di rumah sakit seperti tipe A, yang jelas sistemnya itu super duper rumit dan besar. Terima kasih. Ya, tipe A, apa yang gaya cocoknya apa? Itu. Silakan kelompok mungkin bisa jawab dulu ya, sambil ini. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Ulfia ya, Kak. Gaya kepemimpinan apa yang cocok diterapkan di rumah sakit seperti tipe A gitu ya. Nah, rumah sakit tipe A itu rumah sakit yang tertinggi di sistem pelayanan kesehatan. Soalnya tuh sering menangani kasus yang kompleks, memiliki banyak spesialis dan fasilitasnya tuh lengkap. Di sini gaya yang cocok itu gaya kepemimpinan transformasional karena fokus pada inovasi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, kemudian mendorong kolaborasi antar profesi dan pengembangan SDM seperti dari farmasi, kemudian bidan, perawat, terus mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh staf medis dan non medis untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Contohnya seperti direktur rumah sakit mendorong budaya belajar, pengembangan teknologi medis dan komunikasi antar tim medis. Ada tambahan, Kak? Terima kasih kepada Kak Eka. Jadi lebih cocok gaya transformasional ya, Kak, daripada demokratis. Iya, Kak. Benar. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Mungkin rekan-rekan itu perlu lagi yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa ada gaya kepemimpinan atau tipe pemimpin itu yang dia itu adaptif atau dia menganut situasional. Ingat ya, di slide nomor 2 atau 3. Itu mungkin perlu disinggung ya, selain apa namanya, gaya kepemimpinan yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Silakan dilanjutkan. Sebelumnya Kak Renaldis mohon izin untuk menulis pertanyaan di kolom komentar ya Kak. Soalnya dari kelompok belum mengetahui pertanyaan yang tadi disampaikan. Ya, Kak, udah dikirim tadi, Kak. Mungkin untuk rekan-rekan yang lain
Izin moderator, izin menjawab pertanyaan dari Kak Reneldis. Bagaimana menganalisis dan bandingkan kedua gaya tersebut antara gaya kepemimpinan autokratis dan demokratis terhadap semangat kerja, kreativitas, dan loyalitas karyawan? Kepemimpinan autokratis semangat kerjanya itu cenderung rendah karena karyawan merasa kurang dihargai dan terisolasi. Kemudian kreativitasnya terbatas karena pemimpin lebih mengendalikan dan tidak memberi ruang untuk ide baru. Kemudian untuk loyalitasnya bisa lebih rendah karena karyawan tuh merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis, semangat kerjanya lebih tinggi karena karyawan merasa dihargai dan terlibat dalam suatu organisasi. Kemudian kreativitasnya meningkat karena memberi ruang untuk ide dan inisiatif karyawan. Kemudian untuk loyalitasnya lebih tinggi karena karyawan merasa memiliki kontribusi dan dalam organisasi. Bagaimana Kak Renildis? Iya Kak, udah jelas, makasih. Terima kasih. Mohon izin tanya apa ini untuk perwakilan kelompok sudah tanya semua Bapak. Sudah semua ya, teman-teman? Sudah Bapak. Baik. Jadi yang pertama, saya akan sedikit menambahkan ya apa yang jawaban dari teman-temanmu tadi terkait dengan apa resiko yang terjadi jika organisasi itu menerapkan gaya laissez-faire yang terlalu berlebih. Nah, ini. Tentu teman-teman harus harus ini dulu ya harus tahu gaya kepemimpinan dari gaya laissez-faire itu apa sih gitu. Tentu dia lebih mengandalkan tentang koordinasi yang bagus, motivasi yang baik. Dia seorang karyawan harus bertanggung jawab dan dia harus produktif, gitu ya. Nah, sehingga kalau yang berlebihan tentu akan menjadi eh, kurang bagus gitu. Dan berakibat apa? Ya tentu kurang koordinasi ya kayak gaya-gaya seperti ini yang terlalu banyak mengandalkan tidak tidak mengakomodir satu eh, motivasi ya sehingga kurang motivasi teman-teman kalau terlalu banyak mengandalkan ini kurang koordinasi dan ujung-ujungnya apa? Produktivitasnya itu kurang gitu, kurang baik itu. Dan apa yang terjadi? Ya kurang pengawasan. Satu kurang pengawasan, kemudian eh, kurangnya eh, kurangnya daripada pengendalian, terus akhirnya pengawasannya yang eh, kurang. Apa yang menyebabkan banyak konflik dalam pekerjaan? Jadi sebagai seorang pemimpin yang baik ya, pemimpin yang baik. Ini Stefani ini sama siapa ya? Sama Farah, Bapak. Oh, sama Mbak Farah di ini. Ya. Ya, baik. Oke, ya. Nggak apa-apa. Jadi satu boleh. Asal nongol wajahnya gitu ya. Kan enak ya jadi satu gitu. Nah ini kalau saya kan Mbak do the face nih. Jadi tahu siapa yang nongol, siapa yang nggak nongol gitu. Aku tahu. Tuh. Apa? Ya, Din ya. Din saya. Oke, maaf Din, kamu tak sebut-sebut. Ya, akhirnya apa? Banyak konflik yang terjadi. Sehingga kalau teman-teman jadi seorang pemimpin, contoh kecil deh, ya, contoh kecil itu ada kasus ya, kasus yang sudah saya sampaikan di mana? Di kolom chat ya, di kolom chat itu saya sampaikan. Gimana sih? Ini saya lempar ke teman-teman. Ya, ada seorang perawat itu meminta jadwal itu terus pagi dan sore gitu. Kira-kira, nah kira-kira teman-teman ini sebagai seorang pemimpin, anggap aja semuanya jadi pemimpin ya. Si Mbak Karin jadi pemimpin, Mbak Rike Aprilia jadi pemimpin, Mbak Adinsa jadi pemimpin, Mbak Stefani, Mbak Ulvia jadi pemimpin nih, sama Mbak Dinar, Mbak Tasya, Mbak Karin jadi pemimpin. Kira-kira kalau ada seperti itu, kira-kira sebagai seorang kepala ruangan aja, seorang kepala ruangan ya. Nah, itu teman-teman menolak gitu dengan alasan pertimbangannya beban kerjanya pagi dan sore tentunya kan capek ya.
jenis pagi, jenis sore itu jelas capek banget. Nah, tur demi keselamatan pasien dan demi apa namanya menjaga mutu dan kualitas dari pelayanan. Ya, kira-kira apa yang kira-kira menurut 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 kalian ini ya, silakan untuk nanti apa namanya berkomentar ya. Ya, gaya kepemimpinan yang diterapkan itu oleh kepala ruang tersebut itu apa? Ya, jadi kasusnya itu ada perawat minta jaga, dia jaga sore, minta jaga sore malam, jadi satu nih, ya jadi satu, shiftnya jadi satu, karena bla bla alasan lah, yang ngajak apa ya, yang di rumah bla bla, banyak kan alasan ya. Orang macam sekarang itu kan banyak alasan ya. Nah, kemudian si kepala ruangan ini sebagai seorang pemimpin menolak dengan alasan beban kerja yang terlalu tinggi dan tidak efektif. Kemudian tidak juga akan berakibat pada keselamatan pasien dan eh, sangat menjaga mutunya ya supaya baik. Nah, dan ditetapkan untuk tetap keputusannya berjadwal dinas sesuai jagannya. Nah, ini nanti teman-teman akan merasakan pada waktu praktek nanti ya praktek manajemen keperawatan ada temennya sampean ini kasus beneran ini yang kemarin saya dari teman-teman Igbis juga ada satu teman-teman dari satu kelompok itu yang dia ini apa namanya dia waktunya dinas tapi dia nggak dinas, nggak tahu apa alasannya, nggak sakit, nggak apa, tiba-tiba minta tolong, misalnya si Karin umpamanya, Karin nggak dinas, terus tiba-tiba jam 6 lebih 50 menit, itu bilang, WA sama si Eka, Nur Anovia, Mbak Eka, Kak, tolong jagakan, saya nggak bisa, contoh kecil seperti itu. Nanti terus ya Kak ya, pagi dan sore. Saya nggak mau. Saya soalnya lagi ada beberapa ada kegiatan lain. Lah, kemudian si kepala ruangan itu udah izin juga si Mbak Karin tadi. Izin Bu, saya mau digantikan sama Eka Nurnovianti untuk jaga pagi dan sore saya. Akhirnya kan Eka Nuryanti dinas nih pagi dan sore, ya kan? Yang harusnya Eka Nur itu jaga sore, ternyata si Karin karena tidak jaga pagi suruh datang dadak sekali kurang 5 menit sudah datang dia harus datang dan tidak diizinkan itu. Nah itu kira-kira dari teman-teman itu kira-kira yang pertama gaya kepemimpinan apa yang diterapkan oleh kepala ruangan tadi mungkin silakan itu nanti didiskusikan ya. Izin Ya. menjawab, Bapak. Oke, nanti nanti dulu Karin, aku Oh, mau baik, Bapak. nanti ya itu ya. Kemudian saya mau menjelaskan terkait dengan gaya kepemimpinan apa yang ideal untuk rumah sakit tipe A. Tadi siapa yang tanya tadi ya? Ya, Saya Bapak siapa tadi? Ulvia. Oh, Ulvia. Ya, itu mau saya apa namanya keluarkan sebagai UTS kamu sudah tanya. Ya, jadilah. Ya, nggak tahu nanti kalau perlu keluar lagi. Jadi gaya kepemimpinan apa yang ideal untuk sebuah rumah sakit atau sistem pelayanan yang apa sangat kompleks ya, ruwet super duper tadi katanya Silang Ulvia tadi super duper katanya. Ya, tipe A itu memang super duper. Namun ingat tadi dijawab itu adalah transformasional ya sama Mbak Karin ya. Siapa tadi yang jawab? Sama Eka. Oh ya sama Mbak Eka ya sama Mbak Eka. Jadi memang untuk yang ingat ya teman-teman ya, yang kompleks itu memang bisa transformasional. Karena apa? Pemimpin yang transformasional itu dia mampu untuk menginspirasi dan memotivasi anggotanya mereka dengan tujuan yang lebih besar tentunya. Nah, dan daripada mereka sendiri yang memotivasi. Tapi ingat bahwa nggak semua anggota itu bisa dimotivasi, teman-teman. Tuh. Tapi ini memang kompleks, ini juga bisa. Tapi kebanyakan yang sangat ideal, kalau kita bicara ideal ya Mbak Ulvia ya, kalau kita ideal, kita lebih lebih cenderung ke gaya kepemimpinan adaptif ya atau situasional. Jadi kita melihat situasinya dulu. Kalau rumah sakit besar itu beda lah.
dengan apa bangsal medical bedah yang kecil dengan bangsal medical bedah yang dari kulit. Tentu beda, beda perlakuannya dan beda treatmentnya terhadap eh, apa manajemen bangsalnya. Nah, tentu adalah nanti dulu. Tentu beda sehingga kita harus mampu sebagai apa namanya kepala ruangan atau tentu sebagai direktur atau sebagai kabak ya atau kabid keperawatan itu bisa menerapkan gaya adaptif atau situasional gitu ya. Karena apa? Nah, sebabnya apa kok saya memilih gaya adaptif atau situasional? Karena pasti pemimpin yang adaptif, dia itu mampu mampu untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka, tergantung situasi dan kondisi dari timnya. Itu yang saya sampaikan tadi. Tentu untuk medical bedah kulit dengan medical bedah yang bedah umum itu tentu karakteristiknya sangat berbeda sehingga dia harus bisa menyesuaikan situasinya bagaimana sih gitu dan tidak bisa diperlakukan dengan IGD. Nah, IGD yang sangat ruwet itu juga beda nanti. Sehingga apa? Aspek yang penting dalam adaptif itu, yang pertama dia fleksibel untuk bisa mengelola satu kepemimpinan dia. Gayanya udah fleksibel, tergantung ya bagaimana kebutuhan daripada tim dari anggotanya itu. Jadi tidak kaku ya atau tidak terpaku pada satu satu situasi gitu. Tidak terpaku pada situasi, dia belajar dari pengalaman, kemudian mampu merespon apa perubahan itu secara cepat itu. Nah, itu yang diharapkan dari gaya ideal. Ya, tentu yang kalau ideal itu yang paling bagus ya. Jadi tidak semudah kita ngomong kalau kita bicara dengan gaya kepemimpinan. Apalagi kompleks yang di apa namanya? Di rumah sakit tipe A itu. Dan juga bisa ya, yang efektif juga, yang kompleks itu bisa pakai demokratis gitu. Ya, bisa pakai loh ya saya bilang. Tapi yang ideal adalah adaptif dan situasional. Boleh, bisa pakai gaya yang juga efektif. Tapi yang ideal itu beda. Itu ya. Kemudian servan, ya servants. Ya, kemarin kan kita ya belajar ya, itu juga dia memang fokus pada kebutuhan anggotanya. Jadi apa sih kebutuhan dari anggota saya selama ini? Dia dia terapkan. Oh, dalam satu kelompok ini yang apa nanti yang contoh membuat paparan ternyata nggak bisa buat Canva atau nggak bisa buat PPT, ya jangan ditunjuk gitu. Oh, si Karin itu pinter dalam hal apa menata suatu ruangan gitu. Ya dia jadikan PJ nanti gitu itu. Nah, seperti itu. Contoh kecil, iya. Contoh kecil, dia kebutuhan. Terus, kenapa kok demokratis juga apanya efektif? Karena dia itu melibatkan mengambil keputusan gimana teman-teman kira-kira Eka Nur, kira-kira ruangan ini kita jadikan apa ini? Kok pasien ini nggak sembuh-sembuh ya? Kenapa ya? Ada faktor apa? Dia berdiskusi. Nah, kepala ruangan yang baik itu seperti itu. Jangan cari otoriter ya. Jadi semuanya ini apa apa ditaktor, semuanya dia harus mau. Itu ada kayak seperti itu. Nah, tentunya dalam menciptakan satu kerja yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perubahan, maka sesuaikan gaya kepemimpinan teman-teman itu dengan situasi yang ada. Jangan kaku, jangan fleksibel, jangan terlalu terpaku pada satu tempat itu. Gitu ya. Mungkin itu yang tambahan dari jawaban eh, si siapa tadi itu yang menjawab Mas lupa namanya aku. Yang nggak on cam tadi yang menjawab tadi. Itu ya, tadi dua catatan saya. Jadi kalau saya boleh pendapat Mbak Ulvia, gaya kepemimpinan yang ideal itu, saya bilang nggak ideal itu adalah gaya kepemimpinan situasional atau gaya kepemimpinan adaptif. Tapi yang efektif juga demokratis juga boleh, transformasional boleh, atau service juga boleh. Seperti itu ya. Ya, sekarang silakan kira-kira yang tadi saya sampaikan ya,
kira-kira gaya kepemimpinan apa terkait dengan kasus yang saya sampaikan tadi. Silakan. Tadi yang mau apa? Arjun ya tadi yang menjawab ya. Iya, Ya, Pak. ya, oke. Ya, makasih Arjun. Kamu banyak menjawab tadi di catatan saya. Ya, dan kata-katamu tak catat semua di sini. Maksudnya cukuplah untuk bisa dipahami. Tuh. Silakan yang lainnya. Yang kira-kira tadi saya floorkan terkait dengan kasus yang sudah ada. Ini real teman-teman. Contoh teman-teman misalnya kalau jadi kepala ruangan nih, ya ini sangat implementatif sekali ya terapan ya. Jadi apa yang gaya kepemimpinan apa yang akan diterapkan? Yuk, silakan. Izin Yuk. menjawab, Bapak. Ya, oh iya sih Karin ya. Ya. Untuk kasus yang tadi itu, kepala ruangan itu dia menggunakan gaya kepemimpinan autokritik karena dia Oh, telah mengambil keputusan dengan cepat dengan tidak memberikan izin untuk perawat perawat yang tadi meminta shift 2 kali itu untuk bekerja lagi. Untuk bekerja tanpa jeda bisa menyebabkan kelelahan untuk berdampak pada kualitas layanan. Kepala mm-mm. ruangan ini bertindak dengan meminta perawat mengikuti jadwal sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sama kepala ruangannya, Pak. Baik, ya. Karin berpendapat bahwa kepala ruangan tersebut itu menggunakan gaya kepemimpinan autokritik. Ya, alasannya Mbak Karin tadi bilang karena kepala ruangan tersebut mengambil keputusan itu dengan cepat. Ya, wis gak peduli ono kegiatanmu apapun, saya nggak mau karena kamu akan bisa eh, menimbulkan kelelahan. Ya, kata kuncinya kelelahan ya. Dan apa yang berakibat pada kualitasnya? Kualitas dari pelayanan kamu akan menjadi tidak bagus gitu ya. Oke, setuju. Ada lagi mungkin selain Mbak Karin yang berpendapat autocrat. Selain itu, eh sampean mau log out lewat sini tak? Ya, wis. Ya, silakan. Ini ambil silakan. Saya mendengarkan terus. Ayo teman-teman, mungkin ada yang lainnya. Kok diem? Eh, izin menjawab. Oke, silakan Arjun. Lanjut. Menurut saya itu situasional, Pak. Karena berdasarkan ciri khasnya sendiri, kepemimpinan situasional ini kan menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan dengan kondisi yang dihadapi. Dan juga kadang kepemimpinan
ini bisa fleksibel dan juga kadang tegas tergantung dengan urgensi dan dampaknya. Nah, kenapa bisa saya bilang berhubungan dengan situasional karena kepala ruangan ini mempertimbangkan kondisi spesifik yang dimana mempertimbangkan beban kerja dan juga keselamatan pasien sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, kalau situasinya lain, misal beban kerja ringan, ada pengganti, mungkin keputusannya juga bisa berbeda. Sekian, Pak. Oke, kalau Mas Arjun tadi bilang situasional gitu ya, situasional. Jadi eh, situasional gitu. Jadi mungkin yang lainnya mungkin selain Mas Arjun sama Mbak Karin. Ayo teman-teman, ada yang menambahkan mungkin? Kira-kira apa sih pemimpin kepala ruangan tadi kok nggak ngasih izin untuk nerus ya kalau istilahnya ya pagi sore gitu. Nah, itu kan dia kira-kira yang dia itu terapkan itu gaya kepemimpinan apa, kemudian alasannya apa. Ya, nanti saya ice breaking, tapi ice breakingnya cuma yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan. Maaf ya, saya belum bisa on cam ya. Ntar, habis ini on cam.
Ayo rekan-rekan, masa dua tok? Tak tunggu loh. Kok dari tadi diem? Yuk. Sama saya SGB. Kepala, pundak, lutut itu gak kelihatan nanti ya. Bosen ya? Manajemen itu membosankan ya. Kepala, pundak, lututnya gak ada. Yuk, selain autokritik sama situasional. Saya mau bertanya yang nggak pernah ngomong ya. Nabila Wahyu. Halo? Masih ada Kak? Iya, Bapak hadir. Mohon maaf tidak bisa on cam ya, Pak, karena Nggak sedang apa-apa. di luar. Iya, nggak apa-apa. Ngapain di luar? Ada urusan, Pak, mohon maaf. Wow, urusan apa itu Nabila? Nggak Sama bisa ibu. diutarakan ya? Iya. Ya, 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 ya. Kira-kira apa Mbak Nabila tadi? Gaya kepemimpinan apa yang cocok ya? Soalnya Oh, gimana sih? Coba soalnya aja deh. Pertanyaannya apa? soalnya tadi sebentar ya, Pak ya. Iya. Jadi, apabila ada seorang perawat meminta untuk masuk shift pagi dan sore atau bisa dikatakan dengan shift ganda ya, Mhm. lalu kepala ruangan tersebut tidak memberikan izin. Iya. Dan teori apa yang cocok pada situasi tersebut gitu ya, Pak? Gaya kepemimpinan apa Iya. yang Ya, mohon maaf. diterapkan oleh kepala ruangan tadi begitu ya? Iya. Ya. Menurut saya mungkin gaya kepemimpinan yang bisa digunakan itu transformasional ya, Pak. Karena dalam teori transformasional sendiri ini, pemimpin atau kepala ruangan tidak hanya fokus pada tugas saat ini, tapi juga memikirkan kesehatan jangka panjang dan pengembangan pribadi staf. Jadi mungkin pada perawat itu minta shift ganda ya, shift pagi dan sore. Lalu itu bisa berdampak pada pekerjaan yang kurang optimal. Lalu pekerjaan yang kurang optimal itu sendiri bisa berdampak pada keselamatan pasien. Bisa jadi si perawat tidak fokus dalam melakukan tugasnya atau tidak fokus dalam memberikan pelayanan kepada pasien itu sendiri. Begitu Pak jawaban saya. Terima kasih. Oke. Loh, buktinya itu loh ya, Nabila Wahyu itu loh. Si tak tunjuk gitu, tak omong itu bisa loh. Ya, nggak apa-apa. On cam nanti selain kalau nggak ada kegiatan nanti on cam ya Mbak Nabila Wahyu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, hati-hati di jalan, di luar. Jangan lupa bilang sama orang tuanya ya, kalau ada acara. Oke, saya mau mencoba satu orang lagi. Oke, Mbak Nabila. Nah, ini dia. Mbak Aulia Miftahul Zana. Oke, Mbak Aulia Miftahul Jana. Mbak Aulia Miftahul Jana. Halo, gimana ini? Jangan ditinggal tidur ya saya. Oke, Aulia.
Aulia Miftahul Jannah. Kita lempar lainnya ya. Ada Mbak Tasya mungkin, tapi on kamera enggak usah Mbak Tasya. Dah, tahu aku. Yang lainnya aja. Cuma nyapa Mbak Tasya. Ya, makasih ya. Delvia, Delvia Tilman, Marcal. Aku lama-lama itu apal lu sama Dinsa, Olivia, Farah, Maaf, Tasya. Kak Ulfia. Iya, iya, aku udah protes ketwingi. Bukan Olivia, Kak. Ulvia, iya, maksudnya sampean. Aku protes rek. Iya, iya. Mbak Rike, Mbak Karin, iku Stefani. Wis, Mas sampai Arju, apa? Iya, iya Arjun, aku wis ngerti. Salman kok diem aja nih Salman ini. Kemana ini dia? kerja sambil kerja. Oh, iya, iya, iya. Hati-hati ya kerja ya. Kerjanya sore terus ya. Enggak, Bapak setiap hari jual endok. Oh, jual endok. Itu Alhamdulillah ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Ya, ya mungkin nanti record tanya. Makanya record saya record supaya nanti ya siapa tahu didengerin gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin butuh ini. Ya, berjuang bersama. Ya, untuk kehidupan. Delvia, saya itu sedih ya kalau apa yang lainnya itu apa ya kayak Ulvia itu apa Mbak Farah itu terus-terusan pakai ini on cam ya Tasya ya Dinsa ya toh tapi yang lainnya enggak itu apa ya oh Mbak karena tidak apa ini karena apa ini Mbak oh, si Arif ya oh karena dia masih ada ya Arif ya Dewa Alif ya ya oke masih ngurus dokumen dan handphone saya juga hilang. Waduh, kasihan. Udah ini ya, hati-hati ya. Semangat Mas Dewa Alif. Ya, ini Mbak Olivia, Mbak Aulia, siapa tadi? Aulia, tulisan saya kecil banget. Mbak Aulia Miftahul Iya, Pak. Mohon maaf Zan. habis ngangkatin jemuran. Waduh, hati jemuran. Iya, Pak, gimana? Tadi ikut aku nggak ngobrol sama sampean. Apa aku ikut tadi? Gimana kasusnya Mbak Aulia? Kasusnya yang saya tangkap tadi ada dua ini ya, Pak. Ada anak yang minta izin sama sama kepala ruangannya itu shiftnya double gitu ya, intinya ya. Terus? Itu apa ya tadi ya, Pak? Lupa, Pak, sebentar. Macam-macam Bapak minta kayak macam-macam kepemimpinannya itu masuk apa gitu ya, Pak ya? Ya coba dijawab. Itu sampai Mbak Farah itu pakai kacamata hitam loh sampean. Menurut saya kepemimpinan ini Pak demokratis, kayak pemimpinan yang Kamu melibatkan Stefani. bawahan dalam pengambilan keputusan melalui diskusi dan konsultasi Pak. Takutnya ada problem atau apa gitu. Oh ya, demokratis ya Iya, sampean. makasih. Langsung dimatikan karena jemurannya tadi kena apa hujan. 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 Ya hujan ya. Di sini nggak hujan ini di daerah Lintang Jemur ini nggak hujan. Oke. Terima kasih ya tadi tak apa tak panggil sampai 5 kali tadi. Oke, makasih sudah direspon. Delvia, nah ini tidur kali ya, Mbak Delvia. Coba ditelepon Mbak Farah, tolong. Mbak Delvia Tilman Marcal. Baik, Bapak. Iya, minta tolong ya. Loh, aku dikasih boneka sama Ulfi. Bisa hiburan ini. Tasa senyum-senyum aja ini Tasa ini.
sama Rike, sama Dinsa. Karin, Stefani, Mbak Dinar. Oh, Mbak Dinar Tri Agustina Anggraini. Mbak Dinar. Iya, Bapak. Oh iya. Kira-kira sampean apa kira-kira kepala ruangan itu gayanya apa? Menurut saya mungkin gaya kepemimpinan servant, Bapak. Servant. Karena Oke. ini pemimpin mengutamakan pelayanan kepada orang lain terlebih dahulu, khususnya anggota tim. Jadi pemimpin ini berfokus pada kebutuhan, pertumbuhan, dan kesejahteraan tim, bukan pada kekuasaan atau otoritas. Pemimpin di situ juga memikirkan dampak jangka panjang ketika perawat itu bekerja berhasil. Tidak hanya perawatnya saja, tapi mengutamakan keselamatan pasiennya juga, Pak. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi sudah mulai bisa ini ya. Kira-kira itu gaya kepemimpinan itu opo ae gitu. Ada autokritis lah tadi, transformasional lah tadi, demokratis lah tadi. Terus terakhir ini servant ya. Jangan lupa ada gaya adaptif situasional tadi, iya kan? Ya. Ini Mbak Farah mau apa? Berupaya si an kok mari ngono, mari manajemennya lulus baru kok wisuda, ya. Tuh pakai jepit Stefani, jepitnya diganti-ganti ya. Lucu-lucu gitu loh. Bisa eh, bisa apa? Ini. Ya Mbak Dinar, terima kasih. Tadi Mbak Karin bilang autokritik, autokritik ya. Terus Mbak Nabila tadi transformasional. Kemudian Mbak Dinar tadi servants, Mbak Aulia tadi demokratis. Tapi kurang mengenal lah kalau tadi Mbak Aulia nggak apa-apa ya. Nanti mungkin lebih apa mudah-mudahan jemurannya nggak kehujanan. Jadi gini teman-teman, karena eh, kepala ruangan tersebut itu mempertimbangkan keselamatan pasien, ya, keselamatan pasien, kemudian menjaga kualitas apa layanan dan kelelahan, semuanya benar yang dikatakan oleh Mbak Karin, Mbak Nabila, kemudian Aulia sama Mbak Dinar, ya itu udah benar semuanya. Namun saya tadi yang saya Nabila tadi bilang ini Pak kesehatan jangka panjang gitu bilang. Kemudian tidak baik untuk kepribadian. Terus pekerjaannya jelas kurang optimal, ya kan? Capek kan otomatis. Terus ini resiko, resiko terjadi insiden keselamatan pasien gitu ya. Gitu ya. Ya, ini yang on cam itu bagus-bagus sudah ada kembang-kembang, ada yang Ulvia itu bertanya-tanya apa. Kemudian tidak fokus ya dalam memberikan pelayanan. Pada intinya teman-teman semuanya udah benar. Ya, saya kecenderungan saya sesuai dengan yang dikatakan Mbak Nabila bahwa pemimpin kepala ruang tersebut itu dia gayanya transformasional itu tidak melihat situasi ya kalau apa namanya yang sebelahnya yang sampingnya misal perawatnya tiga nih yang dua ini fresh yang satunya enggak fresh lah terus kemudian memang dia butuh urgent enggak bisa apa ya ora diwehi. Ya, oh, kamu yang bagian administrasi saja, yang di bagian ERM aja, yang untuk ke pasien si yang dua fresh, bisakah seperti itu? Tentu bisa, gitu ya. Jadi tidak terkendala oleh kalau saya menerapkan situasional nih, adaptif ya. Saya mempertimbangkan apa kebutuhan dari anggota saya ini. Namun biasanya untuk yang pemimpin transformasional dia itu lebih pada perubahan yang positif gitu. Saya menerapkan tadi situasional, saya juga menerapkan transformasional karena saya ingin berubah. Ojo ngunu ta, hei perawat. Kalau kamu mau ada kepentingan jauh hari kecuali urgent gitu. Dan umumnya dia energik, kepala ruangan ini energik dia. Karena apa? Dia mempertimbangkan kamu nanti lelah lu. Kak ini bilang.
antusias dan semangat yang tinggi. Ada tadi pertanyaan yang siapa tadi itu? Apa bedanya semangat tadi loh? Ada autocrat sama apa dua tadi? Laser kalau nggak salah. Itu lebih semangat mana? Ternyata lebih bergairah dan lebih bersemangat serta berantusias energik itu pada gaya kepemimpinannya seorang transformasional gitu. Ingat nggak yang kemarin gaya kepemimpinan dari Pak Presiden Joko Widodo yang kemarin pada waktu kita bahas? Ingat juga nggak yang gaya kepemimpinannya Pak apa Soekarno ya? Ya, wis bawaan lahir bahwa kamu diciptakan menjadi seorang pemimpin. Itu menurut teori si sifat. Ya. Ingat-ingat itu. Terus tidak ada para pemimpin itu apa ya? Menurut konseling ini saya baca ini, saya membaca ini. Kalau konseling ini 2011, tidak hanya para pemimpin memperhatikan dan terlibat dalam proses. Mereka juga difokuskan untuk membantu setiap anggota kelompok untuk dapat berhasil. Jadi sebagai seorang pemimpin gak oleh ongkang-ongkang. Wis konrono itu enggak. Ikuti prosesnya. Jadi sebagai seorang pemimpin gak ujuk-ujuk dari seorang pemimpin, gak tiba-tiba sekonong-konyong koder jadi pemimpin. Kepala ruangan itu juga pernah jadi PA, PJ gitu. Itu menurut eh, konseling 2011. Nah, kembali ke transformasional ya. Itu coba pakai gaya apa namanya kacamatanya itu semua yang itu kacamata ini sudah Ulvia, Mbak Farah, Mbak Stefani udah pakai kacamatanya itu bagus-bagus. Coba Tasya, Rika itu dia pakai ini soalnya apa ya? Mbak Dinsa, Mbak Karin itu pakai kacamata semuanya tak screenshot bagus itu ya. Nah, nanti TikTokan di situ ya. Nah, kembali ke pokoknya. Nggak apa-apa ya. Bahwa kepemimpinan transformasional itu adalah model kepemimpinan yang memberdayakan, dapat meningkatkan sumber daya manusianya, ya, dan dia dapat berhubungan baik manakala dia ikut suatu proses. Prosesnya itu diikuti. Yang prosesnya itu dapat diukur rekan-rekan, nggak asal proses. Kemudian indikatornya adalah indikator yang dapat dicapai itu dia percaya diri, baik itu pemimpinnya maupun anggotanya. Kemudian setia, ya integritasnya tinggi lah kalau setia itu. Sehingga dapat memotivasi pengikut-pengikutnya atau eh, perawat-perawat di bawahnya seperti itu. Makanya kenapa transformasional itu ideal apa ya gaya kepemimpinan masa kini yang bisa ini selain dari situasional atau adaptif itu transformasional ya seperti itu seperti gaya kepemimpinannya Pak Presiden Joko Widodo itu ya. Mungkin itu teman-teman ini eh, jam ngajar saya sudah eh, tambah 1,5 seperempat atau sudah selesai, Mbak Farah. 12 menit, Bapak. Gimana? Udah lebih 12 menit, Bapak. Oh iya, maaf ya, lebih nggak apa-apa. Karena tadi sempat diem beberapa, jadi saya nggak boleh korupsi waktu, gitu ya. Mungkin itu rekan-rekan terima kasih sudah menghibur saya dengan kacamatanya yang hitam dan kacamatanya yang putih. Ya, mohon maaf tadi saya menyebut-nyebut nama. Ya, bukan maksud apa. Ya betul ya Mbak Adin saya. Nggak menyebut nama. Tapi ayo kita sama-sama belajar gitu ya, menghargai waktu gitu ya. Dan semoga nanti apa yang kita diskusikan pada eh, sore hari ini dapat bermanfaat tentunya bagi teman-teman dan saya pribadi. Kenapa? Karena kan ya eh, dapat ilmu banyak gitu. Itu ya.
Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dan alhamdulillah diskusi pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik ya. Mari kita buka on kamera ya, kita screenshot ya untuk kita apa namanya ini buktikan ya itu dia pakai Ulvia itu bagus. Nah itu ya. Oke ya 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Ya, ya, oke. Ya, oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa absensi. Kemudian jangan lupa untuk role play minggu depan ya. Mohon maaf saya waktu jadwalnya jam 2 saya undur jam 3 karena biarlah saya lebih fokus. Begitu ya. Terima kasih yang sudah aktif yang siang hari ini ya sore hari ini sudah saya catat-catat semua. Ini loh catatan saya ada semua nih kecil gitu loh seperti artinya ada saya itu ya teman-teman yang loh sampai ada kecil-kecil loh ada catatan-catatan kecil itu oh ya ini gitu ada itu ya biar teman-teman semua tahu ya paling tidak lebih semangat lagi untuk belajar eh, di sesi-sesi yang akan di pertemuan yang selanjutnya. Ya kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Kak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.